Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Andini dengan stambuk A50122027. Saya akan menjelaskan teori-teori emosi. Menurut teori emosi Lames-Lange ini menjelaskan bahwa stimulus eksternal mengarah pada respon psikologis. Reaksi emosional seseorang tergantung pada bagaimana seseorang tersebut menafsirkan reaksi fisik yang bersangkutan. Misalkan, seseorang sedang berjalan di hutan dan orang tersebut melihat beruang. Orang tersebut mulai gemetar dan jantungnya mulai berpacu. Teori Lames-Lange menjelaskan bahwa seseorang akan menafsirkan reaksi fisik dirinya dan menyimpulkan bahwa dirinya itu mengalami rasa takut. Teori Cannan-Barr. Cara kerja teori emosi Cannan-Barr lebih khusus mengungkapkan bahwa emosi terjadi ketika stimulus mengirim pesan ke otak sebagai respon stimulus, menghasilkan reaksi fisiologis. Contohnya, saya melihat seekor ular, saya takut dan saya mulai gemetar. Menurut teori emosi Cannan-Barr, kita bereaksi terhadap stimulus dan mengalami emosi yang berkait pada saat bersamaan. Reaksi fisik tidak tergantung pada reaksi emosional, atau sebaliknya. Ketika suatu peristiwa terjadi, stimulus mengirimkan sinyal ke amigdala. Amigdala adalah struktur kecil berbentuk oval di otak yang memainkan peran penting dalam memproses emosi, termasuk emosi seperti kekuatan dan keamarahan. Stimulus juga mengirimkan sinyal ke otonom, menghasilkan reaksi fisik seperti ketegangan otot, gemetar, dan berkeringat. Teori Carter-Singer. Teori emosi Carter-Singer berfokus pada interaksi pada gairah fisik dan bagaimana kita secara kognitif melebihi gairah itu. Dengan kata lain, perasaan terangsang saja tidak cukup, kita juga harus mengidentifikasi gairah untuk merasakan emosi. Jadi, bayangkan Anda sendiri di tempat parkir yang gelap, berjalan menuju mobil Anda. Seseorang pria aneh tiba-tiba muncul dari deretan pohon di dekatnya. Proses ini dimulai dengan rangsangan orang asing yang diikuti oleh rangsangan fisik. Detak jantung cepat dan gemetar menghubungkan reaksi fisik kekuatan yang segera diikuti oleh pengalaman sadar emosi takut. Cognitive Appraisal Theory of Emotion. Teori ini merupakan proses berpikir harus terjadi sebelum mengalami emosi. Dengan demikian, seseorang pertama-tama akan menangkap rangsangan atau stimulus dari luar. Setelah itu, ada proses berpikir yang kemudian secara bersamaan akan memantik respon fisiologis dan emosi. Emotion and motivation. Motivasi adalah alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang individu. Seseorang dikatakan memiliki motivasi tinggi dapat diartikan orang tersebut memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang diinginkan dengan mengerjakan pekerjaan yang sekarang. Berbeda dengan motivasi dalam pengertian yang berkembang di masyarakat, yang seringkali disamakan dengan semangat seperti contoh. Dalam percakapan, saya ingin anak saya memiliki motivasi yang tinggi. Statement ini bisa diartikan orang tua tersebut menginginkan anaknya memiliki semangat belajar yang tinggi. Maka, perlu dipahami bahwa ada perbedaan pengguna istilah motivasi sebagai sebuah alasan, dan ada juga yang mengartikan motivasi sama dengan semangat.